Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oke, baik, silakan duduk. Selamat siang teman-teman, apa kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, diucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menyempatkan hadir di kegiatan kali ini. Sebelum memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini udah ada yang kenal belum satu sama lain? Saya, Bu. Kebetulan saya sudah kenal dekat dengan Selen dan merupakan teman sekelas juga. Oke, Selen berarti ya namanya. Terus yang lainnya apa? Udah ada yang saling kenal? Baik, di sini dari teman-teman udah ada yang saling kenal belum? Saya, Bu. Kebetulan saya itu teman dekatnya Selen dan kami itu sekelas juga. Begitu ya, Selen. Sebelum atau ada yang lainnya yang udah saling kenal? Belum ada. Karena di sini belum pada saling kenal, kita bakal main permainan. Main permainannya, ini kan ada angka 1 sampai angka 6. Ini kalian ada berlima. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 itu bagiannya ya. Dan kalau 6 itu bagian ibu yang memperkenalkan diri. Untuk itu kita mulai aja perkenalannya ya. Dimulai dari angka berapa? Angka 4 terlebih dahulu. Mulai dari angka 4. Formatnya itu nama dan makanan favorit. Baik, perkenalkan ibu dan teman-teman semua. Nama aku Kia. Makanan favorit aku nasi padang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kia. Iya. Baik, Bu. Karena nomor 6, Ibu izin memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Najwa Rahmi. Di sini Ibu sebagai konselor yang akan memandu pada konseling kali ini. Baik, nomor 5. Boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya. Hai. Kenalin, aku Abil. Makanan favorit aku es pisang hijau. Iya. Boleh Yogi? Nomor urut 2. Perkenalkan, nama aku Nisa. Makanan favorit aku banana. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mana. Ini boleh Yogi? Ya, halo teman-teman semua. Hai. Kenalin, nama aku Aziza. Makanan favorit aku itu sebelah. Gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Aziza. Karena cuma kamu yang belum memperkenalkan diri, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Selen. Makanan kesukaan saya lotek. Salam kenal semuanya. Salam kenal Selen. Baik, di sini dari teman-teman ada yang tahu gak kenapa kalian dikumpulkan di sini? Pasti karena wali kelas saya sudah memberitahu ibu tentang kegiatan saya. Iya, betul banget Nana. Jadi ibu udah dapat laporan dari wali kelas kalian masing-masing tentang masalah potensi kalian.
Oke, di sini kita bakal melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Di sini udah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Oke, karena dari teman-teman belum tahu konseling kelompok itu seperti apa, izinkan Ibu untuk menjelaskan konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah. Dalam konseling kali ini, masalahnya itu adalah potensi diri. Jadi nantinya Ibu akan membantu membuat pilihan yang sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya, Ibu izin menjelaskan peran Ibu sebagai konselor. Seperti yang kalian tahu, nanti kita akan mengadakan beberapa pertemuan untuk bercerita. Tugas Ibu dalam konseling kelompok ini adalah membantu kalian membuat pilihan tentang potensi yang sesuai dengan diri kalian. Partisipasi Ibu akan sangat minimal, tapi ada di beberapa kondisi yang Ibu akan berpartisipasi secara aktif untuk membantu dari anggota yang membutuhkan. Ibu harap kalian bisa bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang dirasakannya. Selain itu, Ibu juga akan mengatur waktu dengan bijaksana agar pertemuan kita lebih efektif. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita taati. Yang pertama, asas kerahasiaan. Ibu sebagai konselor akan merahasiakan semua informasi dan permasalahan yang kalian hadapi. Begitupun kalian sebagai anggota kelompok. Yang kedua, ada kesukarelaan dan keterbukaan. Kalian harus secara terbuka dan sukarela menyampaikan apa yang sedang kalian hadapi. Yang ketiga, ada kedinamisan. Dalam konseling kelompok ini, kita harus berkomunikasi secara aktif dalam proses konseling ini. Apakah kalian sudah memahaminya? Ya, sudah jelas, Bu. Apa sudah jelas yang disampaikan oleh Ibu? Sudah, Bu. Oke teman-teman, apa kalian sudah siap untuk mengikuti konseling pada hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum lebih lanjut, kita bakal batasi dulu untuk pertemuan pada konseling kali ini. Baik, kita batasi 45 menit. Apa kalian setuju? Iya kan tanya, Bu. Kan kalau 45 menit apakah tidak terlalu sebentar waktunya? Soalnya kan pasti setiap kita punya masalahnya masing-masing. Nah, betul banget Selen. Jadi, di setiap pertemuan kita itu 45 menit untuk membahas masalah yang sekiranya mendesak dan harus banget ditangani hari itu juga. Jadi ketika sudah selesai, kita baru beralih ke masalah yang lain. Nah, sebelum memulai konseling kelompok pada kali ini, alangkah baiknya kita membuat aturan. Adakah yang mau berpendapat? Saya, Bu. Baiknya orang yang ingin berbicara mengatakan terlebih dahulu dan menunggu dipersilakan agar lebih kondusif. Baik, Ibu setuju dengan pendapat Abil. Yang lain, apa ada yang ingin ditambahkan? Sudah Cukup, Bu. Baik, dalam konseling kali ini ada beberapa aturan yang harus ditaati. Yang pertama itu mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin bercerita dan menunggu Ibu mempersilahkannya agar lebih kondusif. Yang kedua itu harus fokus dan tidak melakukan aktivitas lain seperti memegang handphone. Yang ketiga, ketika ada yang ingin berpendapat atau bercerita, kita beri apresiasi dengan bertepuk tangan. Apa dapat dipahami? Oke, kita mulai konseling kelompok pada hari ini. Di sini kita akan membahas tentang potensi kalian. Dari teman-teman, ada yang ingin bercerita duluan? Saya, Bu. Silakan ya.
Baik, jadi begini Bu, sebenarnya saya itu ingin sekali mengembangkan potensi saya di bidang menyanyi. Namun ibu saya tidak mengizinkan saya. Ibu saya menyuruh saya untuk fokus ke Olimpiade Matematika. Makanya saya sering diikutkan les matematika. Sebenarnya saya bisa Bu mengerjakan soal-soal matematika, namun kadang saya merasa tertekan saat pengerjaannya. Baik, jadi kamu ingin orang tuamu memahami keinginanmu. Iya Bu. Baiklah teman-teman, kita apresiasi Kia yang sudah berani bercerita. Apakah dari teman-teman ada yang mau berpendapat atau menanggapi dari cerita Kia? Kia, boleh menunjuk siapa yang ingin bercerita selanjutnya? Nana Bu. Nana, silakan ceritakan permasalahanmu. Oke, jadi gini Bu, saya tuh suka melukis dan memang dari kecil tuh saya tuh sering melukis dan menggambar. Karena dengan melukis itu saya merasa puas secara emosional, merasa tenang dan bebas. Tapi saya juga merasa bahwa saya memiliki potensi di bidang olahraga seperti lari, dan orang-orang bilang juga saya bagus di keduanya. Tapi saya lebih memilih ingin melukis. Nah, saya takut bahwa pilihan saya itu salah. Jadi kamu menemukan dua potensi yang ada di diri kamu. Yang ke satu itu ada melukis, yang kedua itu ada olahraga. Seperti itu. Nah, kita apresiasi untuk Nana yang sudah berani bercerita. Dari teman-teman, ada yang ingin menanggapi tentang masalah yang dihadapi oleh Nana? Nana boleh pilih salah satu temannya untuk bercerita? Baik, silakan saya ceritakan permasalahannya. Baik Bu, sebenarnya saya itu masih bingung Bu, buat potensi saya itu sebenarnya apa. Padahal saya udah banyak ngelakuin kegiatan gitu, tapi saya masih belum tahu saya itu berpotensi apa. Begitu ya Salen, jadi kamu masih bingung terhadap potensi apa yang kamu miliki. Iya gitu Bu. Kita beri apresiasi untuk Salen karena sudah berani bercerita. Begitu ya Salen, jadi kamu masih bingung terhadap potensi apa yang kamu miliki. Iya Bu. Baik, kita apresiasi Salen karena sudah berani bercerita. Dari masalah yang Selen hadapi, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Silakan Najija. sebelumnya saya ingin bertanya kepada Selen. Selen, apakah selama kamu mengikuti berbagai kegiatan, apakah kamu di salah satu kegiatannya ada yang kamu tuh merasa semangat gitu, padahal kamu tuh sedang merasa lelah? Apakah ada? Kayaknya ada deh, dulu aku kayaknya pernah ngalamin hal itu, tapi kayaknya aku harus coba ingat-ingat lagi sih waktu apa. Baik, kita apresiasi karena dua-duanya sama-sama bercerita. Sekarang Selen boleh memilih siapa yang akan bercerita tentang masalahnya? Karena temanku Adija, jadi aku pengen dengerin Adija aja dulu bercerita Bu. Silakan Najija. Iya, sebelumnya saya izin bercerita Bu. Jadi gini, sebenarnya saya tuh sudah memiliki, atau saya tuh sudah sadar akan potensi saya, dan potensi saya tuh ada di salah satu kegiatan organisasi yang saya ikuti gitu. Tapi karena saya terlalu larut dalam kegiatan organisasi, akhirnya akademik saya pun menurun. Padahal saya tuh tidak mau hal itu terjadi. Saya tuh inginnya akademik saya jalan, tapi saya tetap ikut organisasi gitu Bu. Oh baik, jadi
kamu itu berharapnya bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Iya, betul, Bu. Baik, kita apresiasi Ajija karena sudah berani bercerita. Untuk selanjutnya, Ajija boleh memilih siapa yang akan bercerita lagi? Saya memilih Abil. Abil, boleh ceritakan masalahnya. Baik Bu, jadi saya itu sedang mengikuti sebuah kegiatan di luar sekolah. Namun saya merasa saya itu seperti tidak berani untuk mengambil pengalaman baru atau kesempatan baru. Saya itu seringkali ditawari kegiatan saya itu ada di kegiatan badminton. Nah, saya itu seringkali ditawari oleh pelatih saya untuk mengikuti sebuah perlombaan di tingkat provinsi. Namun saya belum bisa menjawab dan menyanggupi untuk mengikuti kegiatan tersebut karena saya tahu prosesnya itu sangat panjang. Tapi apakah kamu belum mengetahui benefit apa yang akan kamu dapatkan jikalau kamu mengikuti lomba? Sebenarnya saya mengetahui sih Bu, namun saya belum sanggup untuk melakukannya. Baiklah, senang mendengarnya ketika Abil mengutarakan apa yang dirasakannya. Sekarang kita apresiasi Abil karena sudah mau dan berani bercerita. Sekarang, adakah yang ingin menyampaikan harapan kalian kepada Ibu? Ibu minta 2 orang dari kalian untuk mengutarakan keinginannya selama proses konseling ini. Aku boleh deh Bu. Baik, silakan. Mungkin yang kami harapkan dari Ibu adalah kami berharap agar Ibu membantu kami untuk menemukan atau memutuskan potensi yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kayak gitu Bu. Yang lain? Saya- Boleh saja. Saya setuju dengan apa yang saya utarakan dan juga saya berharap Ibu bisa meyakinkan kami gitu mengenai potensi dan juga bakat yang kami miliki gitu. Nah, terima kasih kepada Selen dan juga Ajija yang telah mengutarakan pendapatnya. Kita beri apresiasi karena sudah berani berpendapat. Nah, dari cerita kalian, Ibu melihat beberapa area yang bisa Ibu bantu dan memberikan dukungan tambahan agar kalian bisa menentukan potensi kalian di mana gitu ya. Jadi, apakah kalian itu bersedia bekerja sama dan berkomitmen sesuai dengan aturan dan asas-asas pada konseling kali ini? Ya Bu, kami siap untuk berkomitmen dan bekerja sama dengan Ibu. Baiklah, Ibu senang mendengarnya. Untuk sekarang, Ibu memiliki 5 kertas yang akan dibagikan. Untuk instruksi pertama, itu kalian tuliskan keinginan yang ada di hidup kalian atau keinginan yang kalian ingin capai. Ibu berikan waktu 3 menit.
instruksi kedua, sekarang tuliskan langkah-langkah yang sudah kalian ambil untuk mencapai keinginan kalian. Ibu berikan 3 menit. Baik, apakah sudah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Sekarang, siapa yang mau memaparkan apa yang sudah ditulisnya? Saya, Bu. Baik, silakan ambil. Baik, saya itu ingin bisa cepat dan juga tepat dalam menentukan jawaban dengan potensi yang sudah saya miliki, dan saya juga bisa keluar dari zona nyaman yang saat ini saya alami. Untuk yang ingin dilakukan itu saya sedang berusaha untuk bisa menambah jam latihan agar saya bisa terbiasa dengan jam latihan yang banyak. Mungkin itu, Bu. Terima kasih kepada Abil yang sudah memaparkan apa yang telah ditulisnya. Untuk itu kita beri apresiasi. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin memaparkan juga? Boleh saya, Bu. Baik, silakan silakan. Oke, di sini saya itu punya keinginan di mana ketika kedepannya saya itu bekerja atau berkuliah dulu sesuai dengan kelebihan yang saya punya gitu, sesuai dengan bakat yang saya miliki. Nah, selama ini yang saya lakukan itu adalah saya ikutin berbagai banyak organisasi, terus juga mencari hobi baru, kegiatan baru, dan saya juga udah mulai aktif lagi membaca dan mendengarkan podcast-podcast di mana orang-orang tersebut tuh akhirnya menemukan bakatnya gitu, Bu. Kayak gitu, Bu. Baik, terima kasih kepada Salim yang udah mau memaparkan apa yang telah ditulisnya. Untuk itu kita beri apresiasi. Nah, sekarang Ibu mau menunjuk salah satunya ya untuk memaparkan apa yang ditulisnya. Adija, silakan. Ya, nah, jadi keinginan saya itu adalah untuk bisa mencapai nilai akademik saya dengan baik, dan juga saya masih aktif berorganisasi, Bu. Nah, kemudian karena itu tuh saya sadar bahwa saya menemukan potensi saya itu di organisasi tersebut gitu. Kemudian sejauh ini yang banyak saya lakukan adalah di kegiatan organisasi tersebut gitu, dan itulah yang menghabiskan waktu saya di waktu sehari-hari saya gitu. Baik, terima kasih kepada Adija yang sudah mau memaparkan apa yang ditulisnya. Untuk itu kita beri apresiasi. Untuk selanjutnya Ibu akan menuju Kia. Mangga Kia. Baik, jadi gini ya Bu, untuk keinginan saya ingin walaupun misalnya ternyata potensi saya ada di Olimpiade Matematika, saya ingin saya bisa menerima itu semua gitu. Walaupun nantinya saya mengesampingkan potensi menyanyi saya, nggak apa-apa Bu, yang penting saya pengen saya akhirnya bisa betul-betul mempunyai potensi yang besar di matematika tersebut. Lalu apa yang sudah saya lakukan, saya selalu totalitas dan bersungguh-sungguh Bu dalam setiap les yang saya ikuti, juga perlombaan-perlombaan yang sudah saya ikuti, saya selalu bersungguh-sungguh. Jadi dari situ
saya juga mulai terbiasa dan mulai merasa bahwa matematika juga menyenangkan. Baik, terima kasih kepada Kia yang sudah menyampaikan apa yang telah ditulisnya. Kita beri apresiasi. Untuk selanjutnya yang terakhir ada Nana, boleh dipaparkan? Oke, jadi keinginan saya itu saya ingin melukis tanpa ada rasa bersalah ketika saya tidak terlalu memilih berlatih olahraga. Dan yang saya lakukan akhir-akhir ini, saya lebih banyak meluangkan waktu saya untuk melukis, tapi saya juga berusaha agar latihan olahraga saya tetap berjalan seperti itu. Oh begitu ya Nana. Mari kita apresiasi karena Nana telah bisa membagi waktunya dengan baik. Setelah membahas apa yang kalian lakukan selama ini, sekarang mari kita evaluasi bersama. Coba pikirkan apa yang kalian lakukan itu sudah mendekatkan kepada apa yang kalian inginkan atau perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Iya Bu, betul. Tapi kalau menurut saya ini ada hal-hal yang mendekatkan saya dengan keinginan saya, karena ketika saya meluangkan waktu lebih banyak untuk melukis, akhirnya saya merasa puas dan bebas tanpa merasa bersalah telah memilihnya. Bagus Nana, itu merupakan sebuah kemajuan. Yang lain apa ada yang ingin berpendapat? Ya Ibu, ada hal yang perlu diperbaiki, dan juga saya sadar bahwa untuk bisa berani dan juga tepat dalam mengambil keputusan perlu banyak belajar dan juga tidak takut kalah, dan itu pastinya membutuhkan waktu yang panjang. Meskipun saya kalah dalam perlombaan, pasti dalam setiap perlombanya itu akan menumbuhkan rasa percaya diri saya dan juga keberanian saya gitu. Jika saya tidak mencoba hal baru tersebut, saya akan selalu takut untuk mengambil keputusan. Itu merupakan ide yang sangat bagus ya. Yang lainnya, apa ada yang ingin menanggapi? Nah, selanjutnya, apa dari teman-teman ada yang ingin mengevaluasi setelah apa yang kalian lakukan? Saya dulu Bu. Untuk saya sendiri gitu belum mencapai apa yang saya inginkan gitu, karena tadi bahwa apa yang saya lakukan itu lebih condong lebih berat kepada organisasi yang saya ikuti gitu, sedangkan akademik saya mengalami penurunan gitu. Padahal saya tuh inginnya seimbang loh antara dua-duanya, karena yang satunya di organisasi itu adalah salah satu hal yang membuat diri saya itu muncul loh potensi saya di situ, sedangkan akademik penunjang saya juga gitu Ibu. Baik, terima kasih kepada Ajija yang sudah mengevaluasi diri. Untuk selanjutnya, apa ada yang ide evaluasi lagi? Saya Bu, Baik, silakan ya. saya setuju dengan Nana Bu bahwa apa yang sudah saya lakukan ternyata mendekatkan kepada apa yang saya inginkan. Tadi Bu, saya inginnya merasa tenang dan merasa bahwa memang ternyata saya juga memiliki potensi di Olimpiade Matematika ini. Jadi sejauh ini usaha-usaha saya yaitu bersungguh-sungguh dan totalitas dalam setiap les matematika itu membuahkan hasil, yakni saya menjadi berani untuk ikut lomba-lomba matematika dan akhirnya saya mulai merasa mudah dan menikmati apa yang saya lakukan. Baik, terima kasih ya Tia atas evaluasinya. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Mengenai evaluasi? Saya belum Bu. Saya masih bingung sih Bu, apakah emang benar gitu apa yang saya lakukan selama itu tuh emang benar-benar ngedeketin sama keinginan saya atau enggak, karena kan emang saya banyak banget hal yang saya ikutin kan, jadi saya ya nggak tahu sih Bu, masih bingung. Nah, baik ya. Kalian sudah memaparkan evaluasi kalian. Terus menurut kalian, kira-kira masalah siapa nih yang menurut kalian harus diselesaikan lebih dulu? Saya izin berpendapat Bu. Ya silakan Ajija. Menurut saya permasalahan yang harus kita selesaikan lebih awal itu adalah permasalahannya Selen, karena kita ketahui bahwa dia tuh belum menemukan bakat dan juga potensi yang menjadi passionnya gitu.
Baik kalau begitu, bagaimana Selen? Apakah kamu bersedia menyampaikan masalahnya yang lebih detail untuk kita selesaikan hari ini? Boleh deh Bu. Saya bersedia buat menceritakan secara lebih detail apa yang saya rasakan atau mungkin apa yang saya pikirkan. Baik, silakan diceritakan masalah. Jadi gini sebenarnya, saya tuh sekarang masih ada di posisi yang bingung gitu. Saya tuh bingung siapa saya, apa kelebihan saya gitu. Karena ketika saya makan banyak hal, saya tuh merasa bahwa saya tuh ya di situ-situ aja gitu, gak maju, gak mundur juga gitu. Terus juga saya ngerasa saya tuh gak jago di bidang tertentu gitu. Apa yang saya kerja itu kayak ya saya biasa aja gitu, gak jago loh. Nah terus juga saya punya rasa kayak kekhawatiran gitu ketika saya melihat teman-teman saya, mereka udah tahu gitu, oh saya mau kuliah di jurusan ini, saya mau ke sini, mereka udah pada tahu gitu apa kelebihan diri mereka, apa yang mereka inginkan, sementara saya enggak gitu Bu. Terus juga saya juga punya rasa ketakutan gimana kalau misalnya saya tuh akhirnya nggak bisa menemukan potensi saya gitu. Jadi saya tuh benar-benar saya pingin banget tahu kelebihan saya apa, tetapi ya saya terjebak dalam kebingungan itu loh, kebingungan misi saya gitu, apa kelebihan saya kayak gitu Bu. Baiklah Selen, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Perasaan bingung tentang siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu kuasai adalah sesuatu yang banyak orang alami, terutama di masa remaja dan awal dewasa. Tidak ada yang salah dengan mencoba banyak hal. Justru itu menunjukkan bahwa kamu fleksibel dan mau belajar. Yang terpenting, jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikan kamu dari mencoba. Terima kasih Selen karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sekarang, anggota kelompok lain silakan memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran dan masukan. Saya Bu. Boleh, silakan ya. Baik, sebelumnya terima kasih Selen sudah membagikan ceritanya. Menurutku, Selen sebetulnya sudah berusaha dengan baik, walaupun memang ia belum mencapai potensi sesuai dengan dirinya. Namun sebelumnya aku ingin bertanya, Selen, apakah dari semua kegiatan yang kamu ikuti ada yang paling kamu sukai? Gimana ya? Aku tuh ngelakuin kegiatan tuh kayak ya udah ngelakuin aja loh. Maksudnya kayak gak naruh perasaan apa ini suka atau enggak. Jadi ya aku masih bingung sih apakah aku sukain atau enggak gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, emang kamu ikut kegiatan apa aja? Kegiatanku tuh dibagi jadi dua, ada kegiatan yang di sekolah dan juga ada yang di luar sekolah. Nah, kalau di sekolah itu aku ikutan OSIS, pramuka dan juga TIK. Sementara untuk di luar sekolah aku ikut kayak memanah, berenang dan juga bakery kayak gitu. Oh iya, kalau boleh tahu, kenapa kamu ngelakuin semua kegiatan itu biasa aja? Dan apa alasan kamu memilih semua kegiatan itu? Kalau ini sih alasannya karena itu tuh sebenarnya organisasi yang aku ikuti itu benar-benar banyak banget peminatnya. Jadi aku rasa karena mungkin banyak peminat, pasti kan itu hal yang disukai orang-orang dong. Pasti aku juga menyukai hal itu, kayak gitu. Ajija, bagaimana pendapatmu sebagai teman kelasnya? Menurut kacamata saya sebagai teman sekelasnya Selen itu sering kali membagikan kue-kue hasil dari kursus bakery-nya kepada teman-teman sekelasnya Bu. Kemudian ketika Selen menceritakan tentang kursusnya tersebut, ia tuh selalu antusias gitu. Sekarang Ibu bertanya kepada Selen. Apa Selen sangat suka dalam hal memasak? Kalau dipikir-pikir, kayaknya ya dari kegiatan yang aku lakuin, kayaknya emang memasak aku lebih tertarik gitu, lebih suka. Ya itu juga makanya kenapa aku membagi-bagikan kue ke teman-teman. Dan emang kayaknya aku sering banget nyeritain tentang kue di Ajija Bu. Oh, mungkin itu salah satu bakat kamu, Selen. Bisa jadi juga tuh kayaknya itu salah satu kelebihanku. Selen, apa kamu setuju dengan pendapat Abil? Iya.
Nah, sekarang langkah awal apa yang akan dilakukan oleh Selen menurut Selennya sendiri? Kayaknya aku akan mulai merefleksikan diriku sih Bu, apa yang membuat aku suka dengan memasak, atau kadang ada di mana aku nge-stuck gitu. Ketika memasak rasa malasnya ada, dan aku juga akan coba mencari tahu yang akhirnya membuatku stuck dalam memasak kayak gitu Bu. Mungkin menurutku Selen bisa lebih memfokuskan dirinya di bidang masak dengan mengikuti lomba-lomba masak atau mengikuti tutorial-tutorial YouTube. Dengan begitu, Selen bisa yakin dengan potensi masaknya. Oh iya, dan mungkin Selen juga bisa melihat lagi jadwal harian Selen biar Selen bisa menyesuaikan antara sekolah, khusus pergi maupun istirahat. Ya, ada benarnya juga sih kata teman-teman. Tapi aku ada pertanyaan nih Bu. Apakah aku harus memotong jadwal aku atau kegiatanku dan akhirnya aku harus fokus aja gitu pada kursus memasakku? Bagaimana Bu? Ya udah, kalau menurutmu kegiatannya harus dikurangi, kamu boleh melakukannya. Semua keputusan ada di kamu kan? Sekarang Selen sudah mengetahui apa yang Selen sukai, lalu sekarang apa yang akan Selen rencanakan untuk meningkatkan minat Selen? Oke, mungkin kayaknya aku akan ngedengar setuju akan ngambil apa yang udah disampaikan oleh teman-teman. Aku juga kayaknya akan mengurangi kegiatanku dan akhirnya fokus dalam memasak. Aku juga sebenarnya pengen ngobrol sih sama orang tuaku agar nanti ketika aku melanjutkan pendidikanku, aku ingin melanjutkan pendidikan di bidang yang sama, yaitu bidang memasak ini sendiri gitu. Oke, Ibu sangat setuju dengan rencanamu dan saran-saran yang disampaikan oleh kalian itu bagus sekali gitu. Nah sekarang Selen siap untuk berkomitmen melaksanakan yang Selen sudah tulis. Insya Allah siap Bu. Baik Selen, Ibu yakin Selen bisa melaksanakan semua yang telah Selen rencanakan. Nah untuk teman-teman, bantu Ibu ya untuk memantau setiap progres yang Selen capai. Apabila Selen lupa dengan komitmennya, teman-teman berhak untuk mengingatkannya. Baik, Bu. Nah, baiklah kita sekarang membahas permasalahan yang dihadapi oleh Selen. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Nah, sekarang siapa yang mau nyabut pensil ini? saya Bu. Sudah Bu. Baik, siap ya. Setelah kalian melihat pensil ini disebut, apa yang ada di benak kalian? Sepertinya gini bukan, karena tadi pensil itu kan awalnya tumpul, lalu dengan adanya rautan maka pensil itu menjadi tajam Bu. Nah, benar. Apa yang dikatakan Kia? Kalian pikirkan Nah, benar apa yang dikatakan Kia. Pikirkan diri kalian seperti sebuah pensil. Setiap pensil pada dasarnya memiliki potensi. Ini tidak akan tampak jika pensil tersebut tidak diasah. Sama seperti potensi diri kita, semua orang memiliki kemampuan dan bakat. Tapi untuk bisa melihat hasilnya, kita perlu mengasahnya. Dengan cara belajar dan latihan juga terus mencoba. Selain itu, meskipun pensil bisa menulis dengan bagus, dia juga bisa patah ataupun tumpul. Namun, pensil yang patah bisa dirawat kembali, sama seperti diri kita yang mungkin menghadapi kegagalan atau kesulitan, tapi tetap bisa bangkit dan berkembang. Nah, sekarang adakah yang ingin menyimpulkan kegiatan yang dilakukan hari ini? Saya Bu, boleh Aziza? Saya izin menyimpulkan ya Bu. Jadi setelah kita melakukan kegiatan seperti ini, karena permasalahan yang kita selesaikan itu adalah permasalahan yang saya hadapi, kita bisa lihat nih
bahwa ternyata kita harus memfokuskan diri kita dan juga memaksimalkan pada potensi kita masing-masing supaya kedepannya kita tuh lebih bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu, dan hidup sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Terima kasih kepada Adija yang sudah mau berpendapat ya. Kita beri apresiasi untuk Adija. Di pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pesan atau kesan selama kegiatan konseling ini? Saya Boleh. Kalau saya sih merasa senang dan sangat terbantu di selama konseling ini. Ada apakah ada yang lain? Boleh Bu. Kalau saya senang sekali karena bisa memecahkan masalah bareng-bareng, terus mencari solusi dan bisa menemukan apa yang diinginkan. Apakah ada yang lain? Saya Bu, Boleh. saya juga merasa lega karena akhirnya saya bisa memutuskan apa yang menjadi kelebihan saya. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan kesan-kesan pada konseling kali ini. Nah, untuk itu Ibu punya lembar yang harus kalian isi. Jadi tolong isi ya. Langsung isi Bu. Biar langsung isi. Kasih checklist ya Bu. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkegiatan, melakukan kegiatan dari awal sampai akhir di sini. Dan untuk selanjutnya, konseling ini akan dilaksanakan di waktu dan jam yang sama, di waktu dan hari yang sama, di ruangan yang sama, ya. Baik Bu. Baiklah, mari kita tutup konseling kelompok pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan keberatan.